Selamat pagi dan selamat datang pada acara kegiatan Forum Ekonomi Kota Depok dengan tema peran ketenagakerjaan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam. Yang kami hormati para narasumber, para wali Kota Depok, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Depok, Kepala OPD Tim Sinergitas Pembangunan Kota Depok, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok, pimpinan perhimpunan hotel maupun bank, para pimpinan perbankan, para ketua asosiasi, para kepala seksi ekbal kecamatan, para peserta kegiatan lainnya, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara kegiatan Forum Ekonomi Kota Depok. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh bagian perekonomian dan sumber daya kami untuk waktu kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Depok, yang kami hormati para narasumber, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Bapak Staf Ahli Kota Depok, yang Kepala OPD Tim Sinergitas Pembangunan Kota Depok, Kepala BPS Kota Depok, pimpinan perhimpunan hotel maupun bank, para pimpinan perbankan, para ketua asosiasi, para kepala seksi ekban kecamatan Kota Depok, para peserta lain yang hadir dalam online, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya karena kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat ini dalam acara dan badan sehat walafiat mengikuti kegiatan Forum Ekonomi Kota Depok dengan tema peran ketenagakerjaan dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan peran ketenagakerjaan di Kota Depok. Adapun tujuannya adalah yang pertama memahami potensi ketenagakerjaan di Kota Depok. Yang kedua menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga menumbuh kembangkan sikap berwirausaha. Yang keempat menciptakan konsep dan pengembangan kompetensi kinerja bagi tenaga kerja. Peserta kegiatan adalah dari berbagai unsur, mulai dari OPD, Sinergitas Pembangunan Kota Depok, Badan Pusat Statistik Kota Depok, perhimpunan hotel, maupun bank, perbankan, asosiasi, dan perwakilan kecamatan melalui kepala seksi ekban. Materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga dari Kemendagri, sumber yang sudah go internasional, yaitu Bapak Dr. Ahmad Denis dan SMS. Demikian disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon tanggapan terkait apa yang telah Pak Tamrin paparkan terkait kondisi real ketenagakerjaan di Kota Depok. Mungkin mohon tanggapannya dan juga nanti sekaligus paparan dari Bapak Denny. Namun sebelumnya mohon izin saya sampaikan kurikulum vitae Bapak Dr. Ahmad Denny, SSE MSI. Lahir di Jakarta 29 Desember 19 sekian. Kemudian pekerjaan Widya Iswara Ahli Madya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Nomor telepon bagi yang mau mencatat
Untuk WA 0818 09 00 6088. Riwayat pendidikan S1 Setia Perbanas, lulus tahun 2000, kemudian S2 Universitas Indonesia, pasca sarjana Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Manajemen, lulus tahun 2004, kemudian S3 Universitas Pajajaran, Bandung, bidang Ilmu Ekonomi, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, lulus tahun 2012, dan kemudian ada program dari The Australia National University terkait program Sandwich tahun 2009 yang dilaksanakan di Canberra, Australia. Kemudian di University of Sunshine Coast Leadership Program tahun 2016 di Brisbane, Australia. Ya, riwayat pekerjaan ini banyak sekali, di antaranya ada di Best Practice Indonesia, kemudian ASEAN Para Games, Inasgok, ASEAN Games juga, Deutsche Bank, Radio Mustang, dan lain-lainnya banyak sekali di sini. Dan juga di ISK. Ya mungkin nanti bisa di-share oleh panitia terkait kalau yang ingin minta CV-nya. Mungkin lanjut Pak kepada Pak Denny untuk waktunya sekitar 20 menit Pak untuk tanggapan. Yang pertama kami mau tanggapan dulu, kemudian mungkin paparan dari Bapak terkait apa sih kira-kira kiat-kiat untuk bagaimana kita dapat mensejahterakan tenaga kerja ini dalam kaitannya juga menumbuhkan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Ya, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator, Mas Yuda. Terima kasih. Jangan dibaca semua, enggak selesai. Mohon izin Pak Asisten, Pak Kadis. Terima kasih saya diundang dan dipercaya lagi di sini. Saya senang sekali karena saya orang Depok, jadi semangat. Terus terang saya baru datang dari Surabaya langsung ke sini. Dan sekarang alhamdulillah di zaman sekarang ini, zaman VUCA World Pak, Bapak Ibu semua yang dihadir di virtual juga mohon izin. Di VUCA World itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu artinya perubahan secara cepat. Artinya siapapun di dunia ini selama menjadi manusia dimanapun termasuk di Depok, kalau tidak beradaptasi dengan perubahan, tertinggal jauh-jauh dan sangat jauh banget. Ya, no blame others, trust and solution oriented. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Apapun itu kesalahan kita. Mindset kita yang salah, respon kita yang salah. Jadi apapun yang terjadi, kita yang harus memperbaiki. Kemudian kedua, uncertainty, ketidakpastian. Kita bingung nih, mana informasi yang kita harus pandai cek, recheck, dan cross check. Ya, ketidakpastian. Jangankan kita, individu atau birokrasi, yang namanya perusahaan marketplace yang luar biasa tetap berubah Pak. Karena dia bersaing dan bersaing. Kalau kita tetap di zona nyaman, kita akan tenggelam. Makanya Pak Jokowi selalu bilang, keluar dari zona nyaman. Dan itu saya lakukan. Kehidupan saya tidak nyaman, tapi luar biasa hasilnya. Kalau Bapak Ibu mau hidup luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Dulu biasanya nggak ada digitalisasi. Sekarang ada digitalisasi. Tidak ada yang namanya digitalisasi itu milenial atau kolonial. Masih banyak anak milenial yang tidak paham digitalisasi. Banyak juga orang kolonial sudah beradaptasi dengan digitalisasi. Jadi go digital or die. Ya. Kemudian kompleksitas. Kompleksitas itu artinya kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara, dengan berbagai macam cara. Yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten, Pak Kadis itu luar biasa. Ya, mungkin saya tinggal mewarnai Pak, mewarnai saja. Karena kita tidak perlu mencari kesempurnaan, tetapi kita mencari perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Depok sudah baik, akan lebih baik lagi ke depan. Asal kolaborasi. Yang Pak Jokowi bilang ada core value yang baru Pak ya. Core value kita bekerja di Indonesia itu menerapkan berakhlak namanya. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Tapi jangan mau dilayani, kita harus melayani. Mau swasta atau birokrasi harus berprinsip berorientasi pelayanan. Karena hidup itu melayani, bukan dilayani. Hidup itu berbagi, bukan mencari. Kalau orang susah mencari kerja menurut saya, itu karena mungkin kurang maksimal berbaginya. Kalau sering berbagi dipermudah, itu yang saya spiritual. Kita combine Pak, antara ESQ, IQ, EQ, dan ESQ. Dan saya kata orang lebih banyak SQ-nya. Dan memang saya terapkan lebih banyak SQ-nya.
Saya tidak banyak berpikir, tapi banyak tindakan. Kalau misalnya salah, tinggal revisi. Hidup itu perubahan. Tidak ada yang tetap. Yang tetap hanya perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu tetap di zona nyaman, akan ketinggalan. Tadi complexity. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Combine. Berakhlak. A-nya akuntabel. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. K-nya kompeten. Kompeten tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten dan Pak Kadis bahwa kompeten itu ada 3. Kompeten, knowledge, skill, attitude. Kalau bahasa ASN-nya manajerial, teknis, sosial, kultural. Tapi memang yang paling penting soft skill, kata Pak Kadis itu. Luar biasa. Bahkan saya bisa pastikan di era digital ini pendidikan formal itu penting, tetapi pendidikan informal lebih dahsyat. Jadi jangan banggakan S1, S2, S3. Walaupun saya sudah mengalami itu. Saya S1, S2, S3-nya ekonomi. Semua ilmu ya, ekonomi dan manajemen. Saya tanya ke banyak daerah. Saya tanya juga ke swasta atau birokrasi. Seberapa sering menyapa klien? Seberapa sering menyapa masyarakat? Maintain data itu. Jangan dikumpulkan, jangan ditayangkan saja, tapi di-maintain. Itulah kedekatan emosional yang membuat orang jadi enak berbicara, jadi menggunakan konsep coaching, dan itu akan luar biasa. Saya selama pandemi tahun 2019 sampai sekarang, saya awal pandemi berpikir, kalau saya sebagai narasumber tidak beradaptasi, saya akan tertinggal jauh. Akhirnya saya nyari di YouTube, nyari di Google, dan saya mau apa? Saya ketemu anak SMK yang memang dia rajin explore kemampuan dia dari YouTube, dia download. Dengan menggunakan 2 device, 1 HP, 1 laptop. HP-nya untuk tutorial dia lihat dari YouTube, laptopnya untuk prakteknya. Praktek, dan praktek. Practice make perfect. Jangan kebanyakan berpikir. Kebanyakan orang banyak mengeluh dan banyak berpikir, itu jadi masalah. Ini buat kita semua ya, di swasta atau di birokrasi sama menurut saya. Ini kita membicarakan tentang SDM, sumber daya manusia. Kenapa Indonesia lama jadi negara maju? Karena terlalu banyak teori. Lebih baik kita praktek, salah revisi. Nah ini yang dilakukan Pak Jokowi yang saya lihat. Dan kompeten, tadi kompeten. Kemudian harmonis, kita ada hubungan harmonis tadi. Pak Asisten Ahli dan Pak Kadis juga bilang harus harmonis dengan UMKM, dengan perusahaan besar, perusahaan kecil, dengan masyarakat, mungkin dengan startup, dengan LSM, dan sebagainya. Kita harus harmonis. Kemudian habis harmonis ada L, loyal. Loyal itu loyal bukan kepada individu, loyal kepada negara. Kita apa yang kita lakukan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada undang-undang, PP, Perpu, Permen, Perda, dan Perkada. Tapi kalau loyal nama pimpinan harus, tapi jangan lupa lihat aturannya. Takutnya ada kesalahan. Mohon maaf, kayak para politikus kan, nurut aja sama pimpinan, tiba-tiba dia doang yang jadi prodeo, masuk prodeo. Pas keluar baru ngeluh ngomong apa adanya. Ya kan, saya nggak usah sebutin namanya, apalagi direkam kan, gitu kan. loyal kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada, makanya saya berharap masyarakat di Depok juga harus aktif membaca Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Depok. Dan saya harap juga kita sebagai pelayan masyarakat juga aktif juga memberikan informasi kepada masyarakat. Karena ada website ya Pak ya, sudah luar biasa, ada aplikasinya tentang dunia kerja. Tapi yang saya lihat, mohon maaf, di daerah lain, saya belum melihat di Depok, di daerah lain itu banyak sekali tenaga IT, ahli IT membuat website, bikin aplikasi, tapi tidak di-share, japri kepada masyarakat. Membiarkan masyarakat mencari sendiri. Tapi masyarakat juga harus aktif, jangan pengen dilayani, tapi melayani juga. Berilah manfaat dulu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Kita pelayan masyarakat juga memberikan pelayan kepada masyarakat. Sehingga nanti saling melayani, saling menguatkan, saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Ya, tidak ada satu orang yang salah semuanya, benar semuanya. Tinggal bagaimana saling mengingatkan, saling menguatkan. Kemudian tadi loyal ya. Kemudian adaptif, kita harus beradaptasi. Adaptif dengan situasi kondisi. Orang Depok harus beradaptasi dengan keadaan di Depok. ASN di Depok juga harus beradaptasi dengan kebijakan pusat sehingga tidak bertentangan. Makanya ada peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi Pak ya. Makanya hierarkinya seperti itu. K-nya kolaboratif. Sudah disampaikan semua itu core value yang diterapkan oleh Pak Jokowi.
sebagian besar sudah dilakukan oleh pelayan masyarakat di Depok nih, AIS ini luar biasa saya dengar. Tinggal kita menerapkan, tapi menerapkannya dengan digitalisasi. Ya, mudah-mudahan bagaimana caranya tadi Bapak menyampaikan juga supaya orang luar kota datang ke sini belanja produk Indonesia, produk Depok kan gitu kan. Ada urban farming tadi kan. Tapi bagaimana caranya urban farming itu di-brandingkan? Caranya gini, rezeki itu datang bukan dari orang yang kita kenal, tapi orang yang mengenal kita. Saya ulangi lagi, rezeki itu datang dari daerah yang mengenal kita, bukan yang kita kenal. Jadi artinya kita masing-masing SKPD daerah maupun individu harus rajin membrandingkan dirinya sehingga orang lain mengenal kita. Jangan sampai orang tahu, tapi kita berikan seberitahu. Jadi ada 3 yang mungkin juga bisa diadopsi. Saya juga adopsi dari orang lain. Hidup kita sebenarnya ATMT, Pak. Amati, tiru, modifikasi, dan terapkan. Jangan hanya amati dan tiru, itu namanya plagiat. Amati, tiru, modifikasi sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Makanya ada diskresi, Pak ya. Diskresi. Oke. 3 yang saya selalu sampaikan ke setiap pertemuan bahwa 1, kita harus jelas 5W 1H-nya. Kedua, semuanya indikatornya jelas mengandung SMART. Nanti saya jelaskan. Cara kerja kita yang ketiga adalah 5T. 5T. Ya, buat teman-teman pebisnis juga mungkin yang lain. 1. Apa itu 5W 1H? Sudah banyak orang tahu. What? Apa yang kita tuju? Where? Di mana? When? Kapan? Who? Untuk siapa? Whom? Kepada siapa atau dengan siapa? Why? Kenapa kita melakukan itu? How to how? How-nya tidak hanya how bagaimana, tapi how much and how many. Ya, harus jelas itu. Kemudian yang kedua ada SMART. SMART itu atau spesifik. Indikator harus spesifik. Yang kita kerjakan harus spesifik. Spesifik itu jelas. Sampai jamnya, detiknya, bahkan itu tantangan sebagai coach seperti itu. Kalau meng-coaching kayak gitu. Detiknya, harinya, dan sampai detiknya. Melakukan apa? Rencananya apa? Makanya ada yang namanya musrenbang. Cascading-nya harus jelas. Biar terintegrasi, Pak ya. Ada musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, SKPD, dan daerah. Dan juga kita harus kolaborasi kepada DPRD sebagai mitra. Wakil masyarakat, wakil rakyat. Sehingga pokir-pokir beliau dari masing-masing konstituen disampaikan, di-input pada saat nanti oleh Banggar dan TAPD kolaborasi. Tapi ingat, karena uang terbatas, apalagi sekarang kita lagi defisit semua, kita harus memilih yang paling prioritas. Artinya kalau bahasa Inggrisnya, carilah priority among priorities. Carilah yang paling prioritas di antara yang prioritas. Karena uang terbatas. Jangan mengeluh kalau belum ada giliran, karena uang terbatas. Makanya kita secara prioritas. Menentukan prioritas tidak pakai feeling dan insting, tapi scoring. Itu teknisnya ada nanti, Pak. Pelajaran nanti kan. Kemudian, spesifik. M, measurable. Terukur. Segala sesuatu yang kita lakukan harus terukur. Baik individu atau tim, kelompok atau organisasi. Terukur. Karena kalau tidak terukur, kita targetnya nggak bisa di-manage. Makanya tadi bilang kan, Mas Yuda bilang 20 menit Pak Denny. Iya, padahal slide saya siapkan untuk sehari gitu. Karena saya suka nggak bisa di stop, Pak. Tapi kan beliau ngomong moderator 20 menit, ya udah saya mikir inti-intinya saja. Inti-intinya saya respon apa yang disampaikan Pak Asisten Ahli dan Kepala Dinas. Tadi M, measurable, terukur, entah itu kualitasnya dan kuantitasnya. Dan alhamdulillah data-data lengkap dari Pak Kadis itu harus direspon, ya, di manage itu. Manage yang namanya manajemen pasti ada fungsi-fungsi manajemen, bagaimana planning, organizing, actuating, and controlling. Bagaimana perencanaannya. Yang paling gampang diingat, apapun yang kita lakukan, baik kita individu atau organisasi, untuk diri sendiri, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Catat yang kita lakukan yang kita catat. Tahu yang kita lakukan yang kita tahu. Jangan so tahu. Makanya komunikasi. Karena ada kalimat perception is projection. Persepsi itu proyeksi kita. Maka jangan sampai kita satu kelompok, satu daerah, beda persepsinya. Makanya harus samakan persepsi kita kemana. Pasti persepsinya harus sama. Orang Depok harus tahu visi kepala daerah. Karena janji politik. Setiap yang dilakukan individu di dalam orang di Depok harus tujuannya ke visi kepala daerah bersama-sama. Tidak bisa sendiri. Tapi saya yakinkan
Visi presiden, bupati, gubernur, bupati, wali kota sama, meningkatkan kesejahteraan. IPM tadi kan, alhamdulillah IPM Depok bagus kan, indeks pembangunan manusia, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya Pak ya. Makanya yang perlu dianggarkan SPM Pak ya, standar pelayanan minimal itu. Ya, tapi yang prioritas. Bukan berarti dinas lain tidak penting, tapi kolaboratif. Karena kata Pak Jokowi, satu program bisa dikerjakan oleh beberapa SKPD. Visi 1, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sampai subkegiatan. Apalagi SIPD sekarang Pak ya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ya, nah itu harus adaptasi. Nah itu cascading-nya harus tepat, sehingga nanti visinya tercapai. Ya, tadi M terukur, attainable, achievable, dapat dicapai. Yang kita rencanakan jangan terlalu mengawang-awang. Makanya ada range lah kan, ada tahunan, ada bulanan, triwulan dan sebagainya. Itu harus dicapai, jangan mengawang-awang. R-nya relevan, realistik sesuai dengan data yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Disesuaikan datanya. Kemudian T-nya time bound, semuanya harus jelas waktunya. Contohnya sih Pak, tadi kalau saya nanya sama Pak Yuda paling lama saya waktunya kapan? Secepatnya Pak, nah itu nggak jelas tuh, ya kan? Ya, terserah Bapak nggak jelas. Pokoknya nggak jelas menyakitkan, ya kan? Ya kan? Nah makanya bilang 20 menit Pak. Oke, langsung mikir saya otaknya, 20 menit apa aja yang saya omongin kan? Mudah-mudahan Pak asisten nggak keburu keluar ada rapat lagi kan Pak? Mudah-mudahan tadi jam 11. Nah begitu. Nah itu harus dilakukan. Dan yang terakhir 5T. 5T teman-teman yang di virtual juga harus ingat ya, ini yang harus dilakukan masing-masing. Jangan menyalahkan orang. Trust, no blame others, solution oriented. Saling percaya bahwa Depok akan menjadi luar biasa perekonomiannya. No blame others, jangan saling menyalahkan. Baik swasta ke birokrasi ke swasta, tapi kolaborasi. Ya. T, solution oriented, solusinya solusi. Solusinya apa? Kita yang harus memperbaiki, jangan orang lain. Individu juga gitu. Kita harus bagaimana ke masyarakat? Masyarakat harus bagaimana ke kita? Masyarakat juga harus berpikir gitu. Kasih masukan. Karena ada istilah blind spot yang tidak terpikirkan oleh kami, pelayan, terpikirkan oleh swasta. Begitu juga yang tidak terpikirkan oleh swasta, terpikirkan oleh kami. Makanya harus adem ayem nih Depok. Karena saya bukan lahir Depok, besar di Depok dari tahun 81 Pak. Masih zamannya PPD Pak, bis PPD 108 ya. Ke Blok M tuh. Belum ada Margonda, belum ada Juanda. Itu masih hutan tuh, sonokeling Pak. Paling ujung, jarang sampai ujung tuh angkot ya. Kadang-kadang jalan. Nah, 5T itu adalah pertama, cara kerja kita individu, kelompok, tim atau organisasi SKPD daerah harus tersistem. Ingat, kita adalah subsistem. Kalau satu ada masalah, satu subsistem tidak cepat diperbaiki, sistem yang amburadul. Ya. Jadi harus terbuka komunikasinya. Kemudian terstruktur, ada strukturnya. Ada desa, ada RT, RW, ya kan? Kelurahan, kecamatan terstruktur. Tapi ternyata di zaman era digital ini kadang-kadang itu juga sudah mulai terabaikan karena bisa digital ini tanpa batas Pak, tanpa batas. Makanya kita harus cari cara bagaimana apapun respon dari masyarakat kita harus respon cepat, feedbacknya terarah, arahnya harus sama. Arahnya adalah visi kepala daerah yang tadi saya bilang, presiden, gubernur, bupati, wali kota sama visinya, mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan individu. Kalau anggaran pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, perumahan rakyat ya, dan ya ada 6 ya, Trantibum itu otomatis kalau itu dianggarkan dan itu diterapkan sampai tidak hanya bangga dengan WTP wajar tanpa pengecualian, tapi yang kita kejar adalah benefit. Ada input, proses, output, outcome, benefit dan impact. Ya, inputnya adalah ya 5M, man, money, method, material, machine. Prosesnya adalah kita terapkan semuanya, laksanakan apa yang kita rencanakan. Outputnya laporan administrasi. Outcome-nya yang kita diskusikan diterapkan. Saling mengingatkan, saling menguatkan, jangan diingatkan, tapi diterapkan. Benefitnya baru kerasa nanti.
Makanya ada renstra. Bisa tahun depan atau beberapa tahun ke depan. Tapi harus kita mulai dari sekarang. Jangan menunggu. Semua ya, baik individu. Tadi terarah. Kemudian terukur. Semuanya harus terukur. Karena kalau tidak terukur, tidak bisa di-manage. Terakhir, carilah yang termudah. Dengan digitalisasi. Jangan mencari yang terbaik atau terhebat. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan tidak ada yang terhebat, tidak ada yang terbaik, yang ada hanya persepsi orang aja itu hebat. Padahal yang kita nilai hebat itu melakukan sesuatu berulang-ulang ratusan kali bahkan ribuan kali. Jadi kalau Bapak Ibu baru mencoba beberapa kali menyerah, yaitu kesalahan, itu soft skill Bapak Ibu, ya. Mental model, makanya Pak Jokowi bilang revolusi mental. Harus kuat. Nah, itu yang saya respon dari yang luar biasa ini. Saya punya yang sering saya lakukan, Bapak, mohon maaf, saya kebetulan sport center. Saya sering membuat balas otomatis. Misalnya buat nih website Pemda Depok, share ke masyarakat satu nomor operator. Kalau masyarakat mau tahu tentang website ketenagakerjaan, ketik 1, kirim ke nomor operator. Ketik 2, kirim ke Bapeda misalnya, atau susunannya terserah. Ketik 3 langsung. Itu balas otomatis. Sehingga jangan biarkan masyarakat mencari sendiri. Begitu juga di rumah sakit. Kalau mau tahu jadwal dokter, ketik 1, ketik 2, itu mempermudah. Kalau kita mempermudah, hidup kita dipermudah. Bahkan rezeki kita dipermudah. Insya Allah saya yakin itu, spiritual saya. Itu balas otomatis. Atau pesan terjadwal. Pernahkah di setting setiap ada pameran, setiap ada pameran, pasar kaget atau pasar hari Minggu, langsung dijapri ke semua anak muda atau yang ada yang kita mau tingkatkan kepada UMKM atau startup, bapak japri. Karena saya yakin Bapak Ibu WA grupnya di HP lebih dari 5 dan semuanya nggak dibaca. Tapi kalau japri pasti dilihat. Benar ya? Itu yang pernah saya berdiskusi sama pimpinan saya, Pak Denny, kenapa nggak melaksanakan tugas? Kapan Bapak menugaskan? Kan di WA grup kantor. Oh mohon maaf Pak, grup WA saya 40. Tapi saya minta maaf, tetap minta, saya salah, ya kan? Nah, tapi kalau japri pasti. Yang lebih nyakitin lagi, di share surat tugas di grup kantor, yang di member grup kantor ada 100, yang ditugaskan 10. Di share tuh Pak di grup kantor. Saya buka 10, nama saya nggak ada. Sakit hati kan? Makanya memang harus 5T tadi, tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Kemudian ada tadi pesan terjadwal ya. Misalnya sangat luar biasa kalau misalnya Pak asisten ahli Kadis di setting setiap jam 11.30 Jumat langsung share ke anak buah. Selamat siang, jangan lupa ya Pak Anwar, Pak Yuda sudah jam 11.30 persiapan Jumatan. Salam hormat, Kadis. Saya yakin belum banyak yang melakukan. Tapi saya lakukan itu pakai peserta saya. 5 menit sebelum Zoom, saya ingat, jangan lupa ya, sapaan, saya hanya ngetik sapaan panggilan Pak. Sapaan panggilan berubah sendiri Pak. Jangan lupa ya, Mas, sapaan panggilan, ditunggu 5 menit lagi kita gabung di Zoom. Cep, saya klik ke ratusan ribuan orang pernah. Nyampe, japri Pak. Yang saya lihat seluruh dari pusat sampai desa, dari pusat atau mungkin dari beberapa perusahaan swasta, yang sering dapat WA-nya, yang terhormat Bapak Ibu, bener kan? Ya kan? Berarti itu dia nggak kenal kita. Dia nge-grab data dari Google dan ada aplikasi itu. Tapi kalau kita sebut namanya, senang mereka. Itu saya lakukan sebagai narsum. Saya jualannya jualan jasa, bukan barang. Benar kan? Peserta webinar 80 orang, Pak. Kantor saya mau ngadain rapat. Di grup di koar-koar sama panitia. Saya sudah ke ruangan, baru datang 10 orang dari 80 orang. Coba bayangkan. Saya langsung bantu, tapi nggak ada yang tahu. Pakai aplikasinya. Saya 80 orang, namanya disebut. Assalamualaikum, ditunggu ya 5 menit lagi, Mas ini, Mas itu, Mbak ini. Karena Pak Kaban mau persiapan pembukaan. Siap, langsung jawabannya japri ke saya. Siap coach, datang, bingung. Pas dikenalin, coach A, coach B, coach C, tepuk tangan. Pas coach D ini dikenalin, berdiri semua. That's it,
kita maintain hati seseorang. Bikin mereka senang, sebut namanya. Merinding saya ngomongnya. Itu yang jarang dilakukan. Nah, itu juga harus mungkin diadopsi, Pak. Ya. Kemudian juga pesan berkala juga bisa. Tiap hari apa diinformasikan. Misalnya ada pameran apa di Kota Depok, sehari sebelumnya sudah di-share kepada orang yang aktif di UMKM untuk promosi. Kalau misalnya ada kegiatan japri, dan japri. Boleh Bapak Ibu menggunakan YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, atau TikTok boleh, tapi kan nggak terarah. Benar Pak ya? Itu kan ngacak. Siapa yang lihat, yang datang, nggak ngeliat, nggak datang. Nah itu mungkin yang bisa saya respon, Mas, yang mungkin nanti bermanfaat. Go digital or die. 5W, 1H, smart, dan 5T. Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Dan yang saya sampaikan juga ada di materi, jadi materi nggak usah ditayangkan, karena saya waktunya cuma sebentar Pak ya. Ada lagi, kemudian ada landing page Pak. Pasti Bapak Ibu sudah tahu yang landing page. Data. Kalau kita punya data tidak di-maintain, data kita nggak hilang. Siapapun, organisasi apapun, kalau tidak memaintain data, dia akan lari. Jadi setiap UMKM juga harus mengumpulkan data pelanggannya. Harus sering mempromosikan. Nah, ingat ya, saya nggak nyebutin perusahaannya. Saya melihat yang namanya marketplace, itu kayaknya ada rencana dia mau menguasai dari hulu ke hilir. Digital itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga keburukan, tapi kita harus kebaikan. Dan digital itu yang hebat tuh yang membuat, kalau kita user, benar nggak? Kalau user hanya pengguna, nggak bisa ngotak-atik. Itu yang terjadi, yang saya alami. Ngeri banget digital. Yang ngeri bukan nuklir, tapi AI, Artificial Intelligence. Bayangkan, saya ujian 100 soal, ya, setiap layar 10, pilihan ganda, ya kan? Saya sudah ngisi layar 1, layar 2, layar 3 ada yang soal susah saya skip. Layar 4, layar 5 saya selesai. Ada beberapa saya skip. Pas saya mau nomor 100, saya belum submit. Saya mau cek dulu kan sebelum saya submit. Saya balik ke layar yang belum saya jawab, berubah tuh jawaban. Bener Pak, kejam tuh. Nilai teman saya di bawah standar. Untungnya saya di atas standar, saya lulus. Kalau saya yang diperlakukan itu saya viralkan tuh. Biar memang membuat aplikasi nggak semena-mena. Tetap yang nggak lulus ditulis namanya si A dari kementerian ini, kan malu Pak. Tinggal mau nggak saling mengingatkan, saling menguatkan. Begitu juga aplikasi kita pikir ya nge-save di aplikasi, sudah ter-save di aplikasi, tapi bayangkan kalau tiba-tiba yang membuat sakit di-hack sama orang, kita tidak screenshot. Semua pekerjaan kita harus screenshot. Walaupun kita menggunakan aplikasi, diamankan. Supaya nanti kalau ada pemeriksaan, aplikasi ada masalah, kita ada data yang kita save itu. Nah itu cari solusinya. Komunikasi, kolaborasi, dan sosialisasi, itu yang harus kita budayakan. Sekali lagi, penekatan yang paling luar biasa zaman digital ini, pendidikan formal penting, tapi pendidikan informal lebih dahsyat. Dan saya bisa digitalisasi bukan dari kampus saya, walaupun saya pernah ke Australia. Dan kita blended everything that we have, blended everything that we can, blended everything that we know. Campur aduk yang kita punya, campur aduk yang kita tahu, dan kita miliki, yang kita dapat lakukan. Karena blender itu enak kalau bikin jus kan, pakai garam yang asin, ya kan? Pakai manis. Jadi nggak ada yang perfect di dunia ini, tinggal bagaimana kolaborasi. Pimpinan juga perlu masukan, pimpinan juga bisa memberikan masukan, bawahan juga gitu. Jangan budayakan seperti masa lalu. Kalau belum disuruh diam, itu budaya yang salah, baik di swasta atau birokrasi. Berilah masukan, masalah masukannya diterima atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting niat baik. Karena saya yakinkan niat baik akan berakhir baik. Kalau belum baik berarti masih proses, belum berakhir. Itu yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Karena yang namanya terlalu mengecewakan. Terlalu lurus salah, terlalu belok salah. Tapi zigzag. Kalau saya tanya, teteh siapa namanya? Tri. Karena fokus dia orang, makanya saya tanya.
Dokter Tio luar biasa Pak Bu Dokter. Saya cita-citanya jadi dokter, tapi jadi dokter sekarang. Ya kan, Dokter Tri saya tanya, kalau Dokter Tri disuruh sama Pak Kadis misalnya atau Pak Asisten Ahli, Tri besok rapat ya jam 5 di lantai 10 atau di lantai 5 deh kayak sekarang. Dokter Tri milih naik tangga apa naik lift? Ya, yang naik tangga salah nggak Bapak Ibu? Karena tujuannya sama. Jadi jangan pikirkan perbedaan caranya, tapi tujuannya visinya sama, mensejahterakan masyarakat. Itu yang harus kita budayakan. Berakhlak itu kayak gitu. Sekali lagi saya ulangi, ya, berorientasi pada pelayanan. Jangan masyarakat berharap dilayani, kita juga sebagai pimpinan jangan berharap dilayani, tapi saling melayani. Ya, what you give, what you get. Apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Terserah Bapak Ibu mau beli kebaikan apa enggak. Jadi balik ke sini, contoh simpel. HP saya taruh, HP saya hilang, saya nggak nyalain yang maling. Enggak, saya berpikir, oh mungkin saya teledor satu. Kedua, mungkin kurang sedekah. Ketiga, saya apa? Caranya salah belinya. Itu saja yang saya lakukan. Itu yang saya. Jadi saya sendiri yang harus bagaimana, bukan paksa orang lain harus bagaimana. 3 kalimat penutup. Ikuti kalimat saya yang di webinar, apa yang di virtual atau yang di sini. Dalam hati semua teman-teman di webinar di sini, mohon izin. Ikuti kalimat saya dan bayangkan sedang di tempat, di kantor atau di rumah. 1, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya nih. Jadi saya nggak pernah kecewa, karena saya tahu pasti ada yang nggak suka. Clear? Jadi saya nggak pernah kecewa, Pak. Kedua, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya nggak pernah kecewa. Saya nggak beringinan mereka paham saya, tapi saya memahami mereka. Terakhir, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses. Dimulai dari langkah awal. Practice, practice make perfect. Jangan menjadi orang hebat, tapi orang yang terlatih. Coach Denny bukan orang hebat, tapi terlatih. Terlatih bicara, ya alhamdulillah, karena ribuan kali saya bicara, Pak. Bukan mendadak tiba-tiba begini, Pak. Dulu pernah dihina dan gak pas pernah. Nah itulah yang harus kita budayakan, baik di swasta, individu, atau birokrasi. Mudah-mudahan Kota Depok perekonomian makin luar biasa. Saya hanya melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya plus dulu buat Coach Denny. Biasa dipanggil Coach Denny ya, Coach. Ya, terima kasih telah memberikan banyak pencerahan bagi kita dan juga mengingatkan bahwa kita sekarang hidup di era VUCA ya Pak tadi ya. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, untuk menghadapi VUCA itu salah satunya tadi disampaikan terkait beberapa trik yang utamanya ialah kita perlu komunikasi, kolaborasi, dan juga sosialisasi. Dan satu hal yang kita perlu maintain, kita harus memaintain orang gitu ya. Itu soft skill kita, dan juga kita harus memaintain data itu. Karena kalau kita tidak punya data, kita akan kesulitan untuk bergerak dari mananya dan juga harus menyelesaikan apa gitu. Dan kemudian juga tadi disampaikan terkait beberapa faktor-faktor perencanaan tadi seperti ada SMART, kemudian juga 5T, dan semoga kita di sini tadi seperti Pak Denny bilang dapat menjadi orang yang terlatih gitu, karena orang hebat karena banyak dilatih gitu.